Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat sore, tergantung tempatnya nanti. Kami dari kelompok 11 dari KCBB akan mepresentasikan tentang final project kami yang sudah kami buat. Ini saya sendiri adalah Adan Arifudin, ada rekan saya Ivan Pramudana, dan juga ada rekan saya lagi yaitu Yuyun Purawati. Nah, dari sini adalah dashboard yang kami dapatkan dari Galaxy Schema yang sudah kami susun sehingga kami membuat data warehouse dan inilah data dashboard yang sudah kami buat yang mana kami menemukan temuan bisnis dan juga solusi-solusi dari permasalahan dari AdventureWorks. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai dashboard yang pertama. Untuk dashboard yang pertama ini ada dashboard total penjualan dan pendapatan tiap tahunnya. Yang pertama di sini di sebelah atas ada pendapatan dan penjualan dan pendapatan tiap tahunnya, di mana di sini datanya itu adalah data penjualan melalui internet. Nah, untuk total penjualan di sini sebesar 29 juta US dollar, di mana di sini pada tahun 2011 sampai 2013 total penjualan tersebut mengalami penaikan, namun menurun pada tahun 2014. Kemudian untuk pendapatan di tiap wilayah pada visualisasi yang kedua ini ada 3 wilayah yang kami sortir. Yang pertama ada Eropa, Amerika, dan benua Pasifik. Nah, untuk pendapatan di tiap wilayah ini, si benua Pasifik ini mendapatkan pendapatan paling rendah di antara dua benua tersebut. Nah, ini juga bisa kita lihat pada penjualan tiap wilayah yang ada di visualisasi yang ada pada bagian bawah ini. Di sini terlihat bahwa benua Pasifik itu mempunyai penjualan sebanyak 351 juta, yaitu dia adalah benua yang dimana benua ini adalah memiliki penjualan dengan nilai terendah antara benua Eropa dan Amerika tadi. Kemudian di sini ada dashboard forecast dan pendapatan tiap wilayah. Yang pertama di sini ada forecast penjualan tiap wilayah. Nah, untuk tiap wilayah di sini sama seperti sebelumnya, di sini juga kami memakai grup Eropa, Amerika, dan benua Pasifik. Nah, di sini kami mengambil perhitungan melalui bulan, di mana di sini terlihat untuk setiap bulannya sendiri mengalami kenaikan. Contohnya di sini dari Juli, di sini forecast mengalami kenaikan sampai bulan November. Nah, kemudian untuk upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari Google Image tadi, kami mempunyai solusi di mana kami memberikan solusi bahwa benua Pasifik tadi adalah benua yang paling buruk ketimbang benua lainnya. Nah, itu dapat dilihat dari grafik yang ada, di mana dia di sini terjadi penurunan dan tidak ada peningkatan pendapatan yang didapatkan oleh benua ini sendiri. Dan kami mengusulkan bahwa Pasifik itu akan ditingkatkan penjualannya di yang paling banyak diminati. Contohnya itu adalah pelayanan terkait produk sepeda, di mana di sini kita akan meningkatkan produk dengan pelanggan yang mana produk ini paling diminati di Pasifik tersebut dan mempunyai pendapatan paling tertinggi juga. Dan nantinya solusi yang kami berikan itu adalah dengan meningkatkan kuantitas dari produk tersebut sehingga pendapatan dari benua Pasifik tadi bisa meningkat dan perusahaan bisa mendapatkan keuntungannya. Baiklah, Kemudian baiklah. Selanjutnya yaitu adalah dashboard di mana kami melakukan perhitungan mengenai 10 produk dengan penjualan tertinggi. Yang mana yaitu ada yang paling tinggi ada water bottle 30 ons dengan jumlah 4.000. Lalu ada 10 produk dengan penjualan terendah yaitu Mountain 500 yang variasi black. Yang mana jumlah penjualannya hanya mencapai 48. Namun di sini fakta menarik yang kami dapatkan yaitu tidak tidak apa ya, tidak pasti atau
bukan sebuah kepastian bahwasanya jika produk dengan penjualan paling tinggi mendapatkan pendapatan yang tinggi juga. Karena pada faktanya di sini dapat dilihat pendapatan yang paling tinggi didapatkan oleh sport helmet yang mana penjualannya hanya mencapai 2.000 sekian. Nah, sedangkan water bottle dengan puncak di jumlah penjualan hanya mendapatkan keuntungan sebesar 21.000 sekian US dollar. Lalu di sini ada tren penjualan berdasarkan kategori, yang mana Adventureworks sendiri baru mulai menjual aksesoris mulai tahun 2013. Sama halnya pada kategori clothing, Adventureworks baru menjual pada tahun 2013, sedangkan bike sendiri mereka sudah pasti sudah menjual dari awal, yang mana dapat di sini terjadi penurunan dan juga terjadi hampir tidak ada peningkatan yang signifikan. Lalu di sini ada pendapatan per kategori yang mana paling tinggi berasal dari bikes dengan pendapatan sekitar 28 juta sekian US dollar. Lalu untuk kategorinya adalah kategori aksesoris, yang mana juga cukup menarik bahwasanya penjualan yang tinggi tidak pasti mendapatkan pendapatan yang tinggi juga karena pendapatan dari aksesoris sendiri hanya mencapai 340 ribu US dollar. Nah, di sini kami memberikan solusi. Karena wilayah Pasifik adalah wilayah dengan rata-rata penjualan paling rendah dan penjualan paling diminati di wilayah Pasifik adalah produk dengan kategori aksesoris, maka untuk meningkatkan performa penjualan di aksesoris maka di sini kami menyarankan untuk meningkatkan performa penjualan aksesoris dengan cara menjaga kuantitas produk serta memberikan potongan harga untuk produk aksesoris yang memiliki penjualan rendah. Dapat dilihat di sini, aksesoris dengan penjualan yang rendah adalah eh, ini, seperti ini, aksesoris. Mountain Battle Cage adalah penjualan yang rendah. Di sini kita bisa memberikan bundling atau potongan harga untuk produk ini. Selanjutnya yaitu solusi untuk mempertahankan kuantitas produk. Masih loading. Nah, tentu saja untuk mendapatkan keuntungan yang terus-menerus dan dengan jumlah yang besar, maka perusahaan perlu menjaga kuantitas produk. Jangan sampai stok barang habis padahal minat pelanggan masih tinggi. Maka dapat dilakukan pencegahan dengan melakukan pengamatan stok produk di gudang dan juga meningkatkan produktivitas produk yang diminati oleh pelanggan. Di sini adalah water bottle, maka dari itu Adventureworks dapat meningkatkan jumlah produksi untuk water bottle. Selanjutnya adalah solusi untuk mengurangi produksi sepeda dengan penjualan yang rendah. Dapat kita lihat di sini bahwasanya Mountain 500 variasi black dan beberapa sepeda lainnya adalah beberapa produk dengan penjualan paling rendah, yaitu hanya 48. Padahal ini adalah penjualan di beberapa tahun, bukan hanya 1 tahun, tapi mencapai hampir 3 tahun. Nah, di sini kita memberikan solusi untuk mengurangi jumlah produksi untuk produk-produk ini dan mengalokasikan biaya produksi ini kepada biaya produksi untuk produk yang lebih diminati oleh pelanggan, seperti contohnya water bottle tadi. Jadi di sini perusahaan tidak harus membuang uangnya untuk sia-sia sehingga pendapatan bisa meningkat lagi. Lalu solusi selanjutnya yaitu mengganti label clothing menjadi universal. Seperti yang saya tampilkan di halaman ini, yaitu adalah beberapa sale amount atau jumlah penjualan dari beberapa clothing, yang mana dapat dilihat hanya 1, 4, seperti itu. Padahal ini dalam 1 bulan. Nah, itu pun apa ya, berlaku sama di benua-benua lainnya. Clothing masih tergolong paling rendah. Nah, karena produk dengan kategori clothing ini adalah produk yang paling rendah, nah maka solusi kami yang bisa diterapkan yaitu untuk mempromosikan pakaian yang bisa digunakan untuk berbagai jenis olahraga yang tidak hanya terfokus untuk sepeda. Karena yang kami amati, Adventureworks ini hanya melabelkan pakaian mereka sebagai pakaian untuk para pesepeda. Sedangkan sebenarnya beberapa jenis pakaian tersebut dapat digunakan untuk jenis olahraga lainnya. Seperti kaos kaki yang pastinya bisa digunakan oleh para pesepak bola, pelari, dan topi pun juga sama. Jadi beberapa clothing-clothing ini bukan hanya untuk pesepeda, tapi bisa digunakan untuk olahraga-olahraga lainnya. Sehingga nantinya
pembeli akan lebih tertarik karena bisa digunakan untuk berbagai jenis aktivitas olahraga. Selanjutnya yaitu mengenai dashboard analytical, mengenai hubungan antara jumlah mobil yang bisa dijelaskan oleh teman saya. Maaf, Ivan, nggak ada suaranya, Ivan. Masih belum ada suara, Ivan. Mungkin bisa lepas mic aja. Halo. Ya, bisa. Yuk. Dengar? Ya, bisa. Ya, di sini terdapat analytical dashboard hubungan antara jumlah mobil dengan jumlah salesnya. Di sini dapat terlihat jumlah mobil paling banyak yaitu ada 6 dan sisanya ada 4. Nah, di sini jumlah pembeliannya itu tidak pasti besar dengan jumlah mobilnya. Misalkan ini ada jumlah mobil 6 tapi jumlah pembeliannya cuma 5, sedangkan ada jumlah mobil 4 tapi jumlah pembeliannya 8. Kemudian kita juga menganalisa 10 orang dengan sebanyak dan martial statusnya. Di sini kebanyakan top 10-nya itu udah menikah atau berkeluarga, sedangkan cuma 1 orang yang masih tidak menikah. Tetapi untuk yang tidak menikah ini peringkat 1, sedangkan 2-10-nya itu sudah berkeluarga atau sudah menikah. Solusinya untuk 10 customer mobil terbanyak dan jumlah salesnya itu, dan juga 10 orang dengan sales terbanyak dan martial statusnya, yaitu bahwa orang yang memiliki mobil banyak itu belum tentu membeli barangnya juga banyak. Justru orang yang sudah menikah atau berkeluarga itu lebih banyak belinya. Maka kami menawarkan solusi, yaitu membuat paket family buy two get three untuk barang-barang yang penjualannya relatif rendah, atau juga bisa dengan beli 2 di diskon menjadi 40%, sehingga customer yang berkeluarga lebih tertarik untuk membeli produknya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ini reseller share atau offline store. Yang tadi adalah internet sales. Jadi kita beralih ke fakta tabel yang selanjutnya. Mengenai tren penjualan produk dengan penjualan paling tinggi, yaitu Mountain 200 Black yang versi 38. Ini mengalami peningkatan, namun menurun di tahun 2014, sama halnya dengan sepeda-sepeda lainnya. Lalu pendapatannya pun sama, karena penjualannya menurun, maka pendapatannya pun menurun. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya 3 produk penjualan paling tinggi di setiap wilayah negara, yaitu adalah Mountain 200 Black 38, dengan penjualan hingga 644 sekian. Dan juga 3 produk dengan pendapatan paling besar di setiap wilayahnya adalah topi dari Afterworks, yaitu mencapai 422 juta sekian US dollar. Nah, di sini sebenarnya yang kita amati adalah wilayah negara Kanada, karena di sini Kanada adalah wilayah negara yang mengalami penjualan yang paling tinggi dan juga pendapatan yang paling tinggi. Namun juga dapat dilihat di sini bahwasanya trennya pun tidak selalu meningkat, karena pada dasarnya pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan yang sangat drastis untuk produk mereka yang berjenis bikes, karena dari 4 juta sales amount hingga menurun hingga 1 juta sales amount. Lalu sama halnya seperti pendapatan, karena juga pasti akan ikut menurun hingga mencapai 904 juta US dollar sekian. Nah, lanjut dengan kategori dengan penjualan paling tinggi. Kategori tersebut jatuh kepada bikes yang ada di Kanada. Karena bikes adalah penjualan yang paling tinggi, maka bikes juga menjadi kategori yang mendapatkan pendapatan paling tinggi. Nah, selanjutnya di sini kami melakukan forecasting atau peramalan untuk wilayah negara Kanada, yang mana di sini dapat dilihat bahwasanya tidak akan terjadi peningkatan atau penurunan yang sangat drastis, karena relevan sama saja stagnan. Namun juga yang dapat kita amati di sini yaitu mengenai forecast pendapatan tiap kategori, yang mana ini dapat dilihat bahwasanya kategori bikes yang maksudnya components yang bisa dirasa akan cukup menjulang tinggi
hingga tahun 2015 dengan pendapatan sebesar 5 miliar sekian US dollar. Nah, di sini nantinya kami memberikan upaya atau perealisasian forecast di Kanada maksud saya. Kanada di sini yaitu Kanada adalah negara yang diramalkan akan mengalami penaikan pendapatan paling tinggi di tahun 2015. Sehingga untuk dapat mewujudkannya perlu dilakukannya peningkatan serta maintenance produk yang bagus. Karena kategori yang paling diminati di Belanda, Kanada maksud saya adalah sepeda, maka Adventure Works dapat memberikan inovasi baru terkait sepeda baru mereka dan memperkenalkan sepeda baru tersebut kepada masyarakat Kanada terlebih dahulu, sehingga nantinya mereka akan merasa mendapatkan privilege sehingga hal itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, selanjutnya adalah bekerja sama dengan brand ambassador. Seperti yang kita ketahui bahwasanya penjualan atau tren penjualan di tiap kategori di Kanada menurun dan cenderung stagnan seperti ini. Nah, karena itu kami merasa perlu ditingkatkannya lagi upaya marketing untuk produk-produk Adventure Works, khususnya produk sepeda, karena sebagai produk dengan pendapatan paling tinggi. Nah, mengingat produk Adventure Works tersebar di beberapa wilayah negara, maka hal tersebut makin meningkatkan peluang marketing. Karena artinya semakin banyak pilihan orang-orang berpengaruh di tiap negara. Untuk hasil yang optimal, maka Adventure Works dapat bekerja sama dengan orang yang dianggap berpengaruh di tiap negara. Seperti ambil contohnya negara Prancis, yang mana Adventure Works dapat bekerja sama dengan Jean Damas untuk menjadi brand ambassador mereka. Untuk negara yang berbeda, nantinya akan menggunakan brand ambassador yang berbeda juga. Karena masyarakat akan lebih terpengaruh jika influencer tersebut berasal dari negara mereka sendiri, yang tentu saja mereka lebih kenal dan merasa familiar, seperti itu. Selanjutnya adalah performa tiap salesperson yang akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, di sini ada strategic dashboard yaitu performa tiap salesperson. Di sini terdapat penjualan tiap tahun lalu dan penjualan tiap tahunnya. Suaramu di sini keganggu, Van. Mungkin bisa nggak usah pakai, nggak apa-apa. Coba. Bentar, maaf. Halo, terdengar? Nah, ya, lebih nggak apa. Lanjut, Van. Seperti yang saya katakan tadi, di sini ada penjualan tahun lalu dan penjualan tiap tahunnya. Untuk penjualan tiap tahunnya ini, Linda Michelle tertinggi, tetapi untuk tahun lalu itu Linda Michelle tidak tertinggi, sedangkan yang tertinggi untuk tahun lalu yaitu Ranjit Farkey Juratil. Di sini juga ada strategic dashboard yaitu total pendapatan yang dihasilkan sales. Nah, di sini total revenue-nya itu Jillian Carson dan di bawah sendiri yaitu ada Seth Abbas dan dari Seth Abbas ke Ami Gilbert itu lumayan beda jauhnya sekitar $500 juta. Nah, di sini solusinya untuk kedua dashboard tadi yaitu secara keseluruhan saran yang kami sampaikan yaitu bicara ke beberapa salesperson yang tahun kemarin itu tidak menghasilkan sales dan mungkin itu salespersonnya ada beberapa masalah sehingga menyebabkan penjualan tahunnya itu turun, dan kemudian jika sudah menemukan masalahnya sama-sama untuk mencari solusinya. Nah, dan untuk performance salesperson tadi, solusinya yaitu J.N. Carson sebagai yang salesperson tertinggi akan mendapatkan hadiah penghargaan. Sementara itu, untuk Seth Abbas, untuk salesperson yang performanya paling buruk, itu akan mendapatkan suatu peringatan, sehingga akan termotivasi untuk tidak menjadi yang terburuk lagi. Oke, jadi tadi adalah presentasi dari kelompok 11. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.